Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Aditya Jamin Munteh dengan NIM 0104223167. Baiklah, langsung saja tanpa mukadimah untuk mempersingkat waktu. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas individu mata kuliah manajemen dosen pengampu Bapak Farhan Haikal. Baiklah, adapun yang nanti saya mau terangkan yaitu materi saya yaitu tentang motivasi dalam manajemen. Di sini saya nanti akan menjelaskan tentang apa itu pengertian motivasi, dimensi motivasi, model-model motivasi, teori motivasi, dan tujuan motivasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara disadari maupun tidak disadari untuk melakukan suatu tindakan secara tertentu. Itu adalah pengertian motivasi yang pertama. Pengertian motivasi yang kedua yaitu motivasi adalah usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak untuk melakukan sesuatu karena keinginan mencapai tujuan yang diinginkan. Itu adalah pengertian motivasi. Yang selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu tentang dimensi motivasi. Nah, dimensi motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Sesuai dengan namanya, in berarti di dalam, ex berarti di luar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang dorongannya itu datang dalam diri kita sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Itu adalah motivasi intrinsik. Kita memotivasi diri kita sendiri sehingga kita melakukan suatu tindakan. Itu adalah motivasi intrinsik. Contohnya seperti etos kerja, semangat pengabdian, ibadah, dan ikhlas menyenangkan dan membantu orang lain. Itu adalah motivasi intrinsik. Yang selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dorongannya itu datang dan disebabkan adanya orang lain. Orang lain memotivasi kita sendiri sehingga kita juga melakukan suatu tindakan seperti berbagai tantangan, imbalan, atau reward. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya model-model motivasi. Model-model motivasi ada 3. Yang pertama model tradisional, model hubungan manusiawi, dan motivasi sumber daya manusia. Yang pertama model tradisional. Model tradisional adalah memotivasi bawahan agar bergairah dalam bekerja. Memotivasi bawahannya itu untuk mendapatkan intensifnya saja. Itu adalah model tradisional. Yang kedua adalah model hubungan manusiawi. Model hubungan manusiawi ini dia tuh memotivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial di samping kebutuhan material. Itu adalah model hubungan manusiawi. Yang ketiga motivasi sumber daya manusia. Dia itu memotivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas di dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengambil keputusan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teori motivasi. Di sini ada namanya teori MC Selen. Yang pertama ada need of us, need of us, need of power. Need of us itu dia tuh suka menerima tanggung jawab, menetapkan tujuan prestasi yang moderat dan memperhitungkan resiko, membutuhkan umpan balik atas kinerja. Itu adalah need of us. Yang selanjutnya ada namanya need of us. Need of us itu keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hubungan sosialnya lebih penting daripada penyelesaian tugas. Yang selanjutnya ada need of power. Need of power itu dia tuh kebutuhan dengan mengkonsentrasikan diri, dengan mempengaruhi orang lain dan memenangkan argumentasi. Itu adalah need of power. Yang terakhir adalah tujuan motivasi. Nah, tujuan motivasi yaitu yang pertama, untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja pada karyawan. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan. Keempat, meningkatkan kedisiplinan. Kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Keenam, menciptakan hubungan dan suasana kerja yang baik. Ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi. Ke-8, meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Kesembilan, mempertinggikan rasa tanggung jawab terhadap tugas. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi pengguna alat dan bahan. Itu adalah tujuan motivasi. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Adapun kesimpulannya, satu yang perlu kita ingat, motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Ketika kita sudah mendapatkan motivasi, namun tidak ada aksi dalam motivasi tersebut, itu sama doang dengan nihil. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon saya dimaafkan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.